Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat Google Form. Untuk studi kasusnya, saya akan coba membuat untuk form absensi ya. Form absensi. Jadi biasanya kan kalau misalkan kita sebagai pengajar, kemudian kita ingin membuat form absensi yang sifatnya itu online. Biasanya kalau guru atau dosen itu suka atau kita membuat webinar, itu biasanya kan suka pada akhir seminarnya itu suka memberikan link berupa Google Form ya, atau formulir yang memang disediakan sama Google ya, atau guru yang ingin melakukan absensi secara online dan menggunakan Google Form gitu. Nah, kali ini kita akan bahas bagaimana cara membuat Google Form-nya. Tadi di intro kita sudah melihat ya bagaimana tampilan ketika form itu sudah jadi, kemudian ketika sudah diisi, kita bisa melihat responnya, siapa saja yang sudah melakukan absensi online-nya, kemudian juga kita bisa mendapatkan link-nya, bagaimana cara mendapatkan link ketika Google Form itu sudah jadi, dan link itu kita sebarkan ke responder yang kita inginkan. Misalkan kalau kita sebagai guru, maka kita sebarkan ke orang tua siswanya kalau siswanya masih SD yang belum ngerti, atau kalau kita sebagai panitia seminar atau webinar, pada akhir nanti penutupan atau seminar sudah mau selesai, kita bisa menyebarkan atau men-share link form absensinya. Kemudian juga kita bisa menyisipkan di situ bukti kalau kita sudah mengikuti seminar dalam berupa foto misalkan gitu. Jadi kita akan membuat sebuah Google Form ya. Jadi untuk membuat sebuah Google Form, kita harus terlebih dahulu mempunyai email aktif ya. Email aktif yang kita gunakan sebagai akun untuk membuat Google Form-nya sendiri. Nah, kita buka emailnya. Setelah itu nanti di sini nih, di samping email tuh ada aplikasi Google. Ini diklik. Tuh, di sini ada akun, ada telusuri, ada map, ada YouTube dan sebagainya gitu. Nah, kita pilih atau cari namanya formulir. Karena kita akan membuat sebuah Google Form, maka klik formulir. Tuh. Nah, di sini banyak pilihannya tuh, ada informasi kontak, kemudian RSVP, undangan pesta, pendaftaran untuk bla bla bla. Ini pendaftaran untuk apa nih? Kalau kita lihat di sini, untuk mendapatkan kaos, kemudian pendaftaran acara. Nah, ini template ya, ini template yang sudah sediakan sama Google Form-nya gitu. Tapi kalau misalkan kita maunya kosong ya, udah kita klik ini ya, tanda plusnya kosong. Klik tanda plus kosongnya. Nah, nanti muncul kayak gini nih. Ini kayak kayak clue ya, atau contoh kita oke mengerti saja. Nah, di sini kalau kita lihat ada judul di sini. Ini bisa diganti. Misalkan form absensi. Nah, kelas 1 misalkan. Kemudian di sini juga kita ganti. Ini udah otomatis berubah ya. Nah, ini misalkan kasih deskripsinya untuk orang tua wali, atau bisa juga untuk peserta seminar ya, terserah ya, bebas ya. Kalau misalkan diganti dengan pendaftaran seminar, pendaftaran pelatihan dan atau seminar, nah, bebas deh pokoknya namanya. Nanti di sini ngikutin dia. Tuh. Kemudian di sini form pendaftaran. Tuh. Nah, kalau kita lihat di sini, selain ada judul sama deskripsinya, di sini ada pertanyaan, ada jawaban, ada 2 tab ya, pertanyaan dan jawaban. Ini untuk melihat nanti respondernya yang isinya ya, gitu. Dan di sini juga ada untuk
kalau kita ingin download dalam bentuk Excel gitu, Excel sheet atau tuh, ini menerima jawaban. Kalau mau ditutup berarti tinggal klik tutup gitu, nanti orang nggak bisa ngisi. Misalkan dibatasi nih, form ini hanya berlaku selama 30 menit, setelah 30 menit ditutup. Nah, ini kita matiin nanti setelah 30 menit, manual di sini belum ada apa namanya otomatisnya gitu. Kalau kita lihat di sini nggak ada otomatisnya. Nah, oke, kita mulai. Biasanya kan kalau form seminar itu biasanya yang dimasukkan, misalkan masukkan nomor induk pendudukan ya. Tuh, nomor induk pendudukan tuh biasanya di KTP ya. Di KTP. Terus di sini jawaban singkat. Tapi ini bisa dikasih validasi nih ntar nih. Validasi jawaban kan kalau nomor induk kependudukan biasanya kan 16 digit ya. Berarti ini angka biasanya sama dengan 16. Ini panjang ya, bukan angka tapi angka. Jumlah karakter maksimumnya adalah 16. Kan kalau nomor induk kependudukan 16 gitu. Ini wajib diisi gitu. Nah, kemudian kita tambahin lagi di sini. Tuh. Ini kan satu sudah tuh. Kalau mau dilihat lagi sini bisa tuh. Satu. Kemudian nomor 2 biasanya jenis kelamin. Jenis kelamin. Nah, ini pilihannya ganda. Nah, ini kita kasih pria. Kemudian ini yang kedua kita isi wanita. Tuh, udah otomatis tuh pria dan wanita. Tuh, sama wajib diisi. Tuh. Kemudian apalagi misalkan selain jenis kelamin, misalkan umur, tanggal lahir. Tuh, dia otomatis tuh tanggal, bulan, tahun tuh. Lalu wajib diisi. Terus tambah lagi, apalagi alamat. Tuh, teks panjang, dia otomatis tuh paragraf. Tuh, wajib diisi. Kemudian tambahkan lagi, misalkan email. Tapi biasanya sih otomatis ya, kita bisa setting, tapi nggak apa-apa, masukin aja. Jawaban singkat, validasi, jawaban ini ekspresi reguler, berisi polanya atau teks ya, biasanya sih teks. Email tuh. Nah, teks email, dia harus diisi email tuh. Apalagi selain nomor kependudukan, jenis kelamin, tanggal lahir, email, terus ya misalkan pesan Anda, misalkan pesan terhadap acara ini. Nah, itu teks panjang, misalkan kita pilihnya teks panjang. Paragraf berarti itu. Ini harus diisi juga. Terus misalkan tambah lagi upload bukti foto. Misalkan kalau sudah mengikuti acara ini gitu. Nah, nanti muncul gini, izinkan responden mengupload file ke Drive. File akan diupload ke Google Drive pemilik formulir. Responden akan diminta untuk login ke Google saat pertanyaan upload formulir. Pastikan hanya membagikan formulir ini dengan orang yang Anda percayai gitu. Lanjutkan. Tuh, biasanya kan suka itu tuh. Nah, izinkan hanya file tertentu, misalkan tuh. Pilihnya gambar saja. Kan gambar. Maksimum file 1, maksimum 10 mega. Ini gedean kok 10 mega, tapi ya udah nggak apa-apa. Kan pakai Google ini. Nanti bisa dilihat foldernya tuh, dia otomatis menciptakan folder. Ini wajib juga gitu. Nah, ini sudah ada berapa pertanyaan tuh.
ada masukkan nomor induk kependudukan, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, pesan terhadap acara ini, kemudian ya folder. Nah, kalau sudah, ini kan sudah jadi ya. Tuh, sekarang kita kirim. Tuh, kirim itu dimaksud adalah kirim linknya. Nah, ini klik. Tuh, di sini ada kan kumpulkan alamat email kan tadi udah. Cuma kan kadang susah kalau misalkan dia nggak login gitu. Jadi kita nggak usah pakai ininya apa, kita pakai yang ini aja. Kirim melalui jangan email tapi tautan. Pilih yang tengah nih, tautan. Ini alamat panjangnya google.com, tapi bisa diperpendek nih. Tuh. Kalau diperpendek terjadi gini. Ini yang kita copy. Nah, cara kopinya gimana? Ini salin, tuh, salin. Nah, ini yang kita sebar nih, kita share. Yang kita share ke peserta seminar, ke orang tua wali murid, atau ke mahasiswa gitu. Misalkan kita buka, ini kan kita paste ya, tuh, kita enter. Nah, nanti munculnya kayak gini tuh, masukkan nomor penduduk. Tuh, saya misalkan isi nih, Muhammad Farel Fabian Ferdiansyah. Oh, nick ya. 367107 14 04 07 0015. Iya, tanggal lahir kita isi. Ini harinya berarti 14, kemudian 04, kemudian 2017. Alamatnya Tangerang. Emailnya masukin email devivet1223@gmail.com. Pesannya bagus. Misalkan bukti fotonya ya kita ambil bukti foto, misalkan saya ambil di sini saja deh, di DPR, terus konten YouTube. Nah, sambil aja satu, misalkan ini arsitektur enterprise, tarik aja ke sini, sep. Oh, tidak didukung. Kenapa tidak didukung? Coba kalau foto ini, oh tidak didukung. Berarti pada bagian ini kita ganti aja nih, yang apa file jangan gambar-gambar. Coba boleh nggak kita refresh lagi? Misalkan gambar ini, oh bisa yang diupload ya, sebentar. Berarti coba ganti lagi dengan yang JPEG. Berarti ini dihilangkan saja nih, tidak usah file tertentu. Coba ini kita close, ini kita refresh page. Nah, kita isi ulang, masukin Muhammad Farel Fabian Ferdiansyah, pria, sini isi 14/04/2017, kemudian Tangerang, kemudian devivet1223@gmail.com. Bagus. Kemudian kita upload, tambahkan file, masukin sini, harusnya sih bisa. Nah tuh, lalu diupload. Nah tuh, udah. Oh ini salah. Oh berarti tadi namanya kurang ya. Berarti, nah kayak gini misalkan kasus ya. Oh iya, namanya belum ada, belum dimasukin namanya. Berarti kita masuk lagi ke sini nih. Misalkan, Pak itu
belum ada namanya. Oh, di sini belum ada namanya, berarti di sini tambahkan 1. Ini tadi. Oh, bukan. Ini kita hapus dulu, hapus. Terus ini kita klik nih, baru tambahin. Oh, di sini. Nama lengkap. Tuh. Jawaban singkat harus diisi. Udah. Nah, ini di refresh. Tuh, udah ada nama lengkapnya. Masukin nih. 367107 1404 17 namanya Muhammad Farel Fabian Ferdiansyah. Terus pria, isi 14 terus 04 2017. Alamatnya Tangerang, emailnya detivert1223@gmail.com. Bagus. Upload fotonya tadi kita ambil. Nah, upload, lalu kirim. Tuh. Nah, pendaftaran, pelatihan, atau seminar, jawaban Anda telah direkam, kirim jawaban lain gitu misalkan. Terus ini berarti kita udah nih, berarti udah ada 1 ya yang isi ya. Nah, kita lihat di sini respondernya tuh, dia otomatis tuh. Otomatis sudah ada 1 jawaban. Jadi kan ini dari sisi si siswa atau peserta nih, yang orang yang isi. Tapi kita dari sisi panitia atau dari sisi guru atau dosen, nah ini kita udah langsung bisa lihat tuh. Tuh, jenis kelaminnya 100. Nah, fotonya bisa dilihat sini tuh. Kita bisa lihat bener nggak buktinya gitu. Nah, ini untuk melihatnya, melihat respon siapa saja. Misalkan ada 100 orang yang isi, maka ada 100 seperti tampilan di depan tadi gitu. Cuma ini juga kita bisa lihat foldernya nih, bisa lihat folder di Google Drive-nya. Ada berapa banyak foto yang masuk gitu. Kita bisa lihat nanti berjejer tuh di situ. Tuh. Nah, kalau sudah muncul semua, terus kemudian waktunya sudah habis, ini bisa dimatikan tuh. Jadi kalau ini kan dia bisa, misalkan saya tadi kan belum saya kunci ya, ini dia bisa isi lagi. Tapi kalau misalkan ini saya kunci, tuh saya kunci nih, tidak misalnya jawaban nih, ini saya refresh, pasti nggak mau ya. Tuh, formulir pendaftaran seminar sudah tidak menerima jawaban lagi. Coba hubungi pemilik formulir jika menurut Anda ini keliru gitu. Ini bisa ditutup gitu. Jadi kalau muncul pesannya kayak gini nih misalkan, berarti ini udah ditutup sama yang punya formnya gitu. Tanya, kok kenapa ditutup? Kemungkinan lupa atau ketutup. Tapi kalau emang sudah waktunya sudah habis ya biasanya memang ditutup gitu. Nah, kalau sudah kayak gini, ini kan kita bisa lihat nih apa namanya, siapa saja ada yang masuk. Ini data pertanyaannya tuh. Kemudian tuh bisa di next tuh, dia jawabnya apa. Nah, individual ada tab-tabnya tuh. Ini yang diisi tadi. Nah, kalau kita mau download Excel kayak gini, klik di sini membuat spreadsheet. Kita klik ke pilih tujuan jawaban. Nah, pilihnya buat spreadsheet baru, langsung buat saja. Tuh, nanti dia akan membuka halaman tuh, langsung dapat semuanya tuh. Timestamp-nya ketahuan, dia daftarnya jam berapa, kemudian nomor induknya berapa, namanya siapa, ini bisa digedein. Tuh, kemudian jenis kelaminnya, tanggal lahirnya, alamatnya, emailnya, kemudian ini ada link buat ke apa namanya, ke bukti upload fotonya. Ini bisa di-download. Kalau ini kan tampilan online ya, tampilan dari spreadsheet di Google Doc. Kalau mau di-download ya tinggal pilih ini, file, kemudian pilih download dalam bentuk XLS. Tuh, download. Nanti muncul di sini. Ini kan masih tampilan, ini bukan tampilan Microsoft Excel ya, bukan, tapi tampilan Google Spreadsheet ini. Nah, kalau misalkan kita buka filenya, misalkan nih saya mau olah lagi datanya, terus saya mau masukin ke database MySQL atau segala macam, nah ini bisa langsung dimasukkan. Ntar kebukanya di Excel baru tuh. Nah, ini baru Excel kita, Microsoft Excel tuh. Ini datanya kayak gini. Nah,
Udah tinggal diolah jadi database. Apakah mau di import ke database MySQL atau ke Access segala macam, ya sudah selesai gitu. Gampang kan? Nah, ini caranya. Baik, sampai di sini dulu tutorialnya. Sampai ketemu lagi di tutorial-tutorial lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.